Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak. Wah, Pak Rudi, gimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah. Gimana kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah, saya juga nih, Pak. Iya, Wah, udah lama nih, Pak, nggak ketemu, Pak. iya Kayaknya nih. nih, ada yang perlu diobrolin nih, kayaknya nih. Apa nih, Pak, nih, yang mau kita bicarakan nih pada hari ini nih? Iya. Pertama, silaturahmi. Yang Oh, iya, kedua iya, ini iya, iya. saya punya hal yang ingin diutarakan Oh, mengenai iya. pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ya, Pak, ya. Ya, Ya. sesuai dengan kurikulum baru ini, kurikulum Merdeka. Mm. IKM ya, Pak, ya. Oh, Ya, iya. Berarti betul. ngomong sekolah Bapak sudah menerapkan ya IKM ya? Udah, Oh iya, kurikulum iya, iya, Merdeka. iya, iya. Karena sekolah penggerak. Tapi kelas satu Oh dan iya. kelas satu dan kelas 4 kalau saya kan kelas Hmm. 5. Oh, Jadi belum menerapkan kurikulum Merdeka. Tapi kemarin di modul pembelajaran kan, mm-mm. calon guru penggerak itu ada materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya, 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 iya. Nah, saya berupaya untuk menerapkannya begitu. Oh iya. Nah, jadi apa nih yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita pada hari ini, Pak nih? Yang ingin saya dapatkan dari obrolan ini ya, di antaranya nanti penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Mm-mm. Penerapan ya, Pak ya, lebih ke Iya, implementasi ya dari implementasi pembelajaran pembelajaran berdiferensiasi. berdiferensiasi. Iya, 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 Ya iya. minimal satu pembelajaran berdiferensiasi yaitu berdasarkan minat peserta didik itu atau Oh, kebutuhan peserta oh, didik minimal itu saya bisa mempraktikannya gitu. oh, oh. Lah menurut Bapak sendiri idealnya seperti apa pembelajaran berdiferensiasi itu tadi? Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan menurut saya pertama kita harus memetakan dulu ya kebutuhan siswa itu dari Hmm, minat belajar, kemudian profil belajar dan kesiapan belajar. Itu yang mesti kita iya, iya, petakan iya, dan iya. nanti kita terapkan pembelajaran berdiferensiasinya ada diferensiasi konten, diferensiasi Heeh, proses, dan diferensiasi heeh. project begitu. Oh iya, 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 iya. Nah ngomong-ngomong nih, saat ini Bapak sudah menerapkan sampai yang mana nih yang pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Iya, kalau yang sudah saya terapkan ini ya baru berdiferensiasi, yaitu kita memetakan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar begitu. Kesiapan Oh iya, iya, belajar, iya. Jadi iya. baru kesiapan Mm-mm. belajar. Iya, 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 iya. Heeh. Nah, lah kalau boleh tahu nih, eh, nanti apa nih yang ingin Bapak lakukan pada pembelajaran berdiferensiasi ini, capaiannya sampai apa gitu, di Mm-mm. samping kesiapan belajar tadi. Kalau yang saya ingin terapkan ini, ke depan Mm-mm. saya niat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini bukan hanya sekedar dari minat saja, tetapi berdasarkan profil belajar. Profil belajar yang Mm-mm. di situ ada profil belajar visual, auditory, dan kinestetik Ya, itu tadi. Nah, di hmm. situlah saya Ada akan berupaya untuk kinestetik. menerapkan pelajaran tersebut. Karena begitu saya Oh, terapkan oh. berdiferensiasi berdasarkan minat, saya lihat pembelajaran semakin menyenangkan karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan Oh, siswa. menyerahkan. Iya. Mm. Terus saya lihat Jadi hasilnya juga, lebih berpihak kepada murid lah ya. iya betul. Hmm. Nah, saya ingin sekali menerapkan dari pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan profil ini. Mm-mm. Iya, 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 iya. Nah,
kira-kira nih Pak nih, rencananya apa nih yang akan Bapak lakukan supaya pembelajaran berdiferensiasi sampai ke jenjang tadi itu bisa Bapak terapkan ya, sampai ke profil tadi bisa Bapak Profil terapkan. Rencananya belajar apa ya. nih kira-kira? Iya. Upayanya mungkin pertama kita melakukan pemetaan dulu ya tentang profil belajar tersebut. Misalnya Mm-mm. dari mana siswa yang memang auditory, Mm-mm. kemudian visual, dan kinestetik itu tadi Mm-mm. mungkin ya kita. Mm-mm. Jadi untuk mengetahui itu mungkin kita menyusun instrumen atau apa kuesioner ya, sejenis kuesioner atau melakukan Mm-mm. kegiatan yang bisa mendeteksi atau mengetahui kebutuhan profil belajar siswa tersebut mungkin ya. Iya, 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 iya. Jadi lebih kepada pembuatan alat ukur atau instrumen di mana alat tersebut bisa memetakan Iya bahwa betul betul anak betul. itu mempunyai profil audio kah, visual kah, atau kinestetis kah. Begitu ya Pak ya Iya kira-kira ya. mungkin iya langkah Itu awalnya mungkin rencana seperti itu mungkin ya. rencana yang akan Bapak buat dalam waktu dekat ini ya. Gitu. Iya, Mm-mm. iya, iya, iya. Nah, eh kira-kira nih Pak nih, dalam Bapak membuat instrumen itu, nggak mungkin dong Bapak akan membuat itu sendiri ya. Iya Pasti, iya iya. kalau menurut saya pasti butuh partner nih ya. Mm-mm, Ada gak nih Pak mm-mm. nih, partner yang bisa Bapak ajak kolaborasi atau kerjasama begitu, agar instrumen yang akan Bapak buat tadi itu bisa representatif gitu kan, terhadap apa yang Bapak inginkan. Kalau ini ada sih, ada namanya Bu Mm-mm. Lia Nur Hafida. Beliau itu adalah Mm-mm. lulusan guru penggerak angkatan 3 kemarin. Tentunya sudah menerapkan Heeh. pembelajaran berdiferensiasi. Heeh. Jadi mungkin langkah awalnya ya saya buat dulu Mm-mm. instrumen penilaian ya, alat ukurnya. Kemudian mungkin Mm-mm. saya nanti minta pendapat beliau dengan alat ukur yang saya buat. Mungkin seperti itu kayaknya ya, lebih mudahnya mungkin. Mm-mm. Ya, jadi ada ya, ada partner yang bisa Mm-mm. membantu dalam Iya, insya penyusunan instrumen, sehingga Mm-mm. instrumen tadi eh, bisa representatif, bisa mengukur sejauh mana profil pelajar siswa, gitu Pak ya kira-kira ya. Iya, iya, siapa? Ya, hmm. Jadi kira-kira nih dalam waktu dekat ini apa dulu nih yang mau Bapak kerjakan nih? Ya, mungkin yang termudah ya buat instrumen tadi. Setelah Mm, instrumen baru kita implementasikan baru mm, ke pemetaan tersebut gitu. Karena iya, iya. rencananya pembelajaran berdiferensiasi belajar profil ini saya terapkan nanti di semester 2 gitu. Kalau semester sekarang kan Oh, memang semester genap. Iya, ya iya, udah iya, iya. semester genap. Semester Kalau genap. sekarang kan Mm. sudah selesai nih Sekarang semester sedang satu. proses ya. Heeh. Mm, mm. Sekaligus untuk Jadi itu ada proses waktu libur untuk merancang itu ya Pak ya. iya betul betul Iya, iya. betul. Untuk merancang. Nanti begitu sudah masuk ke semester genap, jadi itu bisa diterapkan begitu kira-kira ya. Iya kira-kira begitu. Iya, 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 iya. Nah, di samping rencana untuk membuat instrumen tadi, ada nggak yang rencananya akan Bapak lakukan di samping membuat instrumen tadi? eh Mungkin untuk menindaklanjuti instrumen ya buat RPP-nya mungkin ya. RPP yang Oh iya, iya. berdasarkan profil belajar siswa ini. Oh iya. Berarti RPP pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya? Iya betul betul betul. Hmm. Iya, 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 iya. Mm-mm. Nah, kapan nih waktunya nih kira-kira nih Ya untuk membuat RPP ini sama mungkin dua instrumen minggu tadi lagi nih? lah karena minggu ini Dua saya minggu ini ya. ya lagi Heeh. mempersiapkan persiapan pembagian hasil ulangan yaitu rapot mungkin rapot siswa. Mm-mm. Jadi dua minggu Mm-mm. lagi saya
mulailah garap. Tapi sekarang sudah ada gambaran ini, bahwa apa dulu langkah Mm-mm, yang mm-mm. saya harus perbuat. Gitu. Oh iya 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 iya. Jadi sudah ada gambaran lah ya mau Ya, ngapain sudah ada rundownnya sudah ada lah begitu ya. iya betul. Aduh, ngomong-ngomong nih Pak nih, kita udah di ujung acara nih ya, ujung sesi Iya, ini. iya, iya. Iya. Gimana nih Pak, nih perasaannya setelah kita ngobrol bersama tadi ini? Oh iya, saya merasa tercerahkan ini. Tadinya saya bingung saya mau ngapain Mm-mm. ya gitu untuk penerapan Mm-mm. pembelajaran diferensiasi ini. Ternyata setelah Mm-mm. kita ngobrol-ngobrol ini, ada langkah yang pertama, saya membuat instrumen, kemudian saya Ya. memadukan pendapat saya dengan kawan saya, begitu. Untuk memetakan kebutuhan murid Mm-mm. berdasarkan profil belajar. Iya 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 iya. Iya. Jadi bisa dikatakan Bapak sudah dapat pencerahan di mana Bapak nanti akan pertama membuat instrumen. Iya, betul. Membuat instrumen itu nanti berkolaborasi dengan partner ya Pak ya, dengan Iya, teman, teman langsung nanti disambung dengan membuat RPP berdiferensiasi. Oke, iya, menarik betul sekali nih sekali. Pak obrolan kita ini ya. Nanti saya tunggu kabar baiknya ya Pak ya. Gimana Siap. hasilnya nanti Heeh. kita berarti ketemu lagi sekitar 3 mingguan lagi lah ya. Iya, insya Allah. Iya, iya, Siap, iya, iya. nanti Terus, saya kabari kalau saya sudah siap. ya, Sudah ada kabar baik. oke Pak. Iya, Terima iya, kasih iya. Pak sebelumnya ya. Iya, sama Oke, Pak. saya sebelum dan sesudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Rudik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Oh, Bapak setelah gimana? ya Alhamdulillah sehat juga. Ini ada perlu apa nih? Kayaknya serius Iya, banget Pak. nih. Ya, sudah lama nih, Pak, kita agak ketemu. Hmm, Eh, saya ini ada sedikit permasalahan nih, Pak. Ada yang perlu saya omongin nih sama Bapak. Maaf ya, Pak, ini mengganggu waktunya. oh ya ya nggak apa-apa nggak apa-apa gimana gimana. Ya, jadi gini, saya itu mengalami permasalahan yaitu susahnya memanajemen waktu, Pak, dengan kegiatan yang saya jalani sehari-hari. Ya, Ya itu ya saya ya. merasa terbebani sekali gitu dengan pekerjaan, sehingga waktu yang saya miliki ini kok serasanya cepat berlalu begitu saja. Oke Itu oke Pak oke. yang tema permasalahan saya itu. Oh ya ya. Ini karena waktunya singkat nih ya. Kira-kira nih apa yang mau Bapak dapatkan dari pembicaraan ini? Nah, saya itu pengen sekali eh, bisa Pak mengatur waktu atau memanajemen waktu di mana pekerjaan kantor itu bisa selesai di kantor dan pekerjaan Mm-mm. rumah bisa di rumah gitu. Jadi tidak campur aduk sehingga tidak membebani diri saya begitu Pak. Oh ya, manage waktu ya dalam Ya. mengatur pekerjaan. Menurut Pak Sarwanto itu waktu yang ideal menurut Bapak itu yang seperti apa sih gitu? Nah, Boleh ya tahu? itu Pak. Saya sendiri itu punya patokan atau ukuran waktu yang ideal itu kalau menurut saya itu di mana aktivitas harian saya yaitu tugas sebagai guru itu bisa Mm-mm. selesai mengajar, Ya. tugas tambahan saya sebagai bendahara sekolah juga bisa selesai Oh di ya. waktu jam sekolah gitu kan. Jadi tidak campur aduk Mm. dengan antara urusan kantor dengan urusan rumah begitu Pak. Mm. Ya ya ya. Nah, terkait dengan yang Pak Sarwanto sampaikan ini tadi, kira-kira nih, kalau keadaan yang sekarang Bapak alami itu seperti apa realnya gitu? Biar ada gambaran kita ini. Gitu. Iya, jadi saya itu pagi mengajar sampai siang itu Mm-mm. disambung lagi dengan
mengerjakan tugas tambahan sebagai bendahara sekolah. Setelah itu Mm-mm. disambung lagi dengan kegiatan guru penggerak gitu Pak. Jadi kegiatan itu kayaknya padat sekali. Oh, Terkadang disambung kerjaan itu guru. belum selesai Pak, itu masih saya bawa pulang ke rumah Pak. Oh Bawa pulang ke iya, rumah, melek malam, kadang-kadang kan gitu. Kadang anak dan istri itu kadang-kadang saya cuekin Pak, karena saya sibuk dengan urusan urusan kantor sekolah tadi. gitu. Berarti Iya. kerjaan tambahan itu yang memberatkan Pak Sarwanto ya, Ah, yang sangat menyita iya. waktu. Sebagai bendahara Heeh. berarti. Heeh. Iya bener. Kalau boleh tahu nih, Iya, iya. kira-kira bagaimana sih kesibukan bendahara itu sehingga sangat Iya. menyita waktu gitu. Heeh. Jadi gini Pak, yang saya jalani selama ini, jadi sebagai bendahara itu saya harus mengerjakan laporan yang bertumbuk-tumbuk Pak. Di antaranya yang pertama, saya Hmm. membuat laporan manual. Di samping itu juga Ya. harus membuat laporan online atau Arkas. Heeh. Laporan Hmm. manual sendiri kan banyak tuh Pak, mulai dari Hmm. apa namanya BKU, SPJ, SP3B, buku pajak, Ya. buku bank dan seterusnya. Jadi waktu itu tahu-tahu udah habis saja dengan kerjaan tersebut, gitu Heeh. Pak. Habis dengan pekerjaan laporan bos itu Iya, tadi ya. iya Iya. benar. Hmm. Oke, kalau begitu harapan Bapak kira-kira ini bagaimana sih idealnya gitu? Bagaimana pembagian waktu yang Bapak harapkan ke depan itu? Mm. Saya itu punya harapan di mana saya bisa merancang jadwal atau membuat jadwal Mm-mm. sehingga pekerjaan saya sebagai guru mengajar, pekerjaan tugas tambahan saya sebagai bendahara, pekerjaan saya sebagai mengikuti kegiatan guru penggerak ini berjalan dengan lancar, tidak tumpang tindih gitu Pak. Mm-mm. Ya, ya. Itu harapan saya Pak. Harapannya begitu ya. Bisa Ya, membagi waktu, bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dan waktu tidak tersita habis untuk ya mengurusi satu kerjaan aja benar, begitu. Oke, ya benar kira-kira nih Pak. rencana Bapak untuk bisa membagi waktu, apa yang akan Bapak lakukan? Oh iya benar-benar. Jadi rencana saya pengen membuat jadwal terstruktur Pak. Di mana Mm-mm. jadwal itu nanti akan hmm, bisa dikatakan mengatur saya lah ya. Untuk mengatur Mm-mm. di mana dari jam sekian sampai jam sekian saya harus ngapain. Terus selanjutnya jam sekian sampai jam sekian saya harus ngapain dan seterusnya sehingga pekerjaan saya dengan harapan saya itu bisa semuanya tercover Pak, begitu Pak. Ya, ya. Terus selain membuat jadwal, apa ada lagi yang mau dilakukan Pak kira-kira ini? Nah, ini nih Pak, yang penting juga nih Pak, menurut saya itu berencana juga itu punya tim Pak, tim khusus atau partner lah gitu ya, yang Hmm. bisa saya ajak kerjasama, kolaborasi untuk bersama-sama mengerjakan, terutama ini yang berurusan dengan bos ya, karena bos Ya, itu kan sebenarnya nah, itu ada SK manajemen bos, ada timnya iya, gitu iya. kan, cuman dalam prakteknya itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Saya ingin sekali tim manajemen bos itu bekerja sesuai dengan tupoksinya, begitu Pak. Oh iya, berarti ada dua kegiatan ya, Ya, membuat benar. jadwal dan memfungsikan timnya ya, tim Iya, manajemen benar. bos begitu, biar bisa Iya, mengerjakan iya. ada yang mungkin ada yang manual dan mungkin ada yang online juga begitu ya. Mm-mm. Iya, begitu Pak maksud saya Pak. Ya, benar, Mm. benar. Nah, Iya, benar kira-kira Pak. nih dari Mm-mm. dua kegiatan tersebut, mana dulu tuh yang paling mudah menurut Bapak untuk dilakukan? Mm-mm. Membuat jadwal Pak, karena itu kan saya sendiri yang menentukan, saya sendiri yang mengatur, Mm-mm. saya harus bisa membuat jadwal untuk mengatur diri saya sendiri. Ini Pak. Pertama Mm-mm. adalah membuat jadwal. Mm-mm. Nah, kira-kira nih setelah Bapak buat jadwal, ada nggak Ya. teman yang bisa bantu Bapak ini untuk mungkin mengingatkan jadwal atau mengingatkan pekerjaan yang sudah terjadwal oleh Bapak? Ya, ada Pak. Saya mau punya partner.
ya di sekolah saya itu bisa dikatakan bestie saya lah begitu ya Pak ya. Ya. Dia itu eh, wakil kepala sekolah bidang sarana. Jadi saya sering kolaborasi sama beliau untuk membagi waktu dan mengerjakan pekerjaan Hmm. di bendahara ini ya. Jadi saya akan minta bantuan beliau untuk membantu saya mengatur waktu ini Pak. Oh ya, berarti Bapak sudah punya partner ya, tentang pembagian jadwal yang mengingatkan, yaitu Ya, wakil kepala sekolah ya. ya, Iya. benar. Oke nih, kita udah di ujung pembicaraan nih. Wah, iya Pak. Eh, di ujung sesi nih, apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita ini sekarang? Ya, Alhamdulillah Pak, dari obrolan kita dari awal sampai akhir, saya bisa mendapatkan pencerahan di Mm-mm. mana saya harus melakukan dua hal. Setelah saya Iya. simpulkan, yang pertama, saya harus Mm-mm. segera membuat jadwal terstruktur. Yang kedua, Iya, saya harus punya partner ya Pak ya. Itu iya, Pak yang iya. akan saya lakukan. Oke, kalau begitu. Jadi setidaknya sekarang perasaannya gimana nih? Rasanya sudah lega Pak, ya. Lega ya? Sudah lega karena beban Hmm, yang saya alami sudah terasa berkurang bebannya. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang banyak sekali nih Pak buat Pak Rudik yang sudah mm-mm. membantu saya untuk saya ajak ngobrol nih ya, sebenarnya cuma ngobrol, tapi alhamdulillah bisa mengurangi beban yang saya alami Pak. Terima kasih Oke, ya Pak waktunya. semangat. Iya, semangat. Oke. Ya, Kira-kira kapan nih kita bisa ngobrol lagi? nanti minggu depan Pak, minggu Depan depan ya? nanti kita ketemu lagi ya, ketemu lagi dengan Hmm, Bapak akan saya ceritakan gimana hasil dari apa yang akan saya laksanakan tadi Pak. oke, terima kasih. Saya tunggu kabar baiknya ya. Nah, Mudah-mudahan bisa sukses lah apa yang amin. sudah Terima kasih, Pak. direncanakan. Ya, Oke, amin. Ya udah. Saya pamit ya, Pak. oke, terima Ya, kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.